Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Abdillah, Prodi Teknik Informatika semester 5 angkatan 22. Saya di sini akan mempresentasikan UAS yang berjudul Digital Forensik dan Anti Forensik. Baik, saya akan langsung mempresentasikan. Apa itu digital forensik dan anti forensik? Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu digital forensik. Digital forensik adalah suatu cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analis, dan presentasi bukti elektronik yang dapat digunakan dalam penyelidikan kejahatan, terutama di kejahatan cyber. Dalam konteks ini, bukti digital mencakup data yang terdapat dalam perangkat keras, itu seperti komputer, ponsel, dan server, serta perangkat lunak yang dapat menyimpan informasi-informasi yang sangat penting. Biasanya itu email, file, dan metadata. Tujuan dari digital forensik tersendiri yaitu mengumpulkan bukti yang kuat, dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti digital yang sangat relevan dengan suatu kasus kriminal atau suatu kejahatan cyber. Identifikasi pelaku dan motif. Tujuan dari digital forensik tersendiri juga dapat membantu untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan serta memahami motif di balik tindakan-tindakan yang mereka buat, sehingga dapat memulihkan data yang mungkin telah dihapus maupun disembunyikan oleh pelaku tersebut. Dan tujuan dari digital forensik juga dapat memastikan integrasi data supaya tidak ada manipulasi atau suatu kebohongan. Tahapan-tahapan dari digital forensik yaitu meliputi 4 tahapan. Tahapan pertama, identifikasi dan perencanaan. Kita itu dapat menentukan tujuan investigasi ini kemana, sehingga kita itu melanjut ke tahap yang kedua, dapat merancang pengumpulan bukti, melakukan integrasi data dari perangkat-perangkat digital dengan menggunakan alat forensik sehingga menjaga keakuratan suatu bukti. Sehingga ketika tahap 2 ini selesai, maka kita lanjut ke tahap yang ketiga, menganalisa suatu data yang telah dikumpulkan untuk menemukan informasi yang sangat relevan pada suatu kejadian. Sehingga kita memasuki tahap keempat, dapat menyusun laporan hasil analisis yang sudah dikumpulkan tadi sehingga menjadi informasi yang sangat relevan sehingga dapat digunakan dalam proses hukum. Teknik utama dalam digital forensik itu yang pertama image forensik, yang kedua analisis file system, terus analis jejak digital, analis jaringan, analis malware, dan forensik memori dan forensik mobile. Selepas itu saya akan menjelaskan apa sih itu anti forensik. Tadi kan sudah menjelaskan digital forensik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan anti forensik. Sebenarnya anti forensik ini kebalikannya. Merujuk pada suatu teknik ataupun metode yang digunakan untuk menghalangi sang penyelidik. Jadi ketika forensik itu dapat membantu sang penyidik untuk mencari mengungkapkan informasi tindakan kriminal, anti forensik ini untuk menghalanginya dalam mengumpulkan bukti melalui digital
supaya apa ya, hingga mencakup upaya untuk menghilangkan jejak-jejak digital dan juga menyembunyikan informasi sehingga dapat mempersulit investigasi dari pihak-pihak berwenang. Tujuan apa ya? Metode dari anti forensik tersendiri dapat menghapus atau mengubah log aktivitas sehingga menghilangkan jejak-jejak yang dilakukan oleh pelaku. Terus dapat menghapus sebuah data secara permanen sehingga informasi-informasi yang sangat penting itu tidak dapat di backup. Dan juga ada metode steganografi, menyembunyikan data dalam bentuk lain sehingga sulit terdeteksi. Biasanya ini semisal ada file itu dilakukan pergabungan sehingga nanti menjadi gambar. Jadi gambar itu tidak dapat dikenali oleh sang penyidik sehingga mempersulit penyidik untuk menemukan data-data yang telah disembunyikan oleh sang pelaku. Teknik umum yang biasanya dilakukan, yang pertama itu menyembunyikan data, terus menghapus data sehingga dapat kabur secara jejak digital dan serangan terhadap alat forensik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari digital forensik yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu bukti digital guna mendukung penyelidik hukum dan memastikan keadilan itu tegak. Proses ini biasanya melibatkan tahapan yang sangat sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian laporan yang dapat diterima secara mudah oleh pengadilan. Sedangkan anti forensik ini mencakup suatu teknik ataupun metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari deteksi dan dapat menghalangi penyelidik. Teknik seperti ini biasanya digunakan untuk penyembunyian data, penghapusan artefak, pengaburan jejak, dan serangan-serangan terhadap alat forensik yang dapat mengungkap kejahatan mereka. Sehingga menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang akan dihadapi oleh sang penyelidik. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.